Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Popit di sini. Setelah menguasai konsep aplikasi turunan pada fungsi aljabar di video sebelumnya, saatnya nih ya kita lanjut ke aplikasi turunan fungsi trigonometri. Jadi, untuk aplikasi atau penerapan turunan di fungsi trigonometri ini sebenarnya tidak jauh beda dari fungsi aljabar, teman-teman. Yang terpenting adalah sebagai modal dasar kita sudah menguasai rumus-rumus atau sifat-sifat turunan pada fungsi trigonometri yang tentunya sudah kita bahas di video-video sebelumnya, teman-teman. Oke, langsung saja biar lebih mantap saya kasih dulu kalian beberapa istilah yang biasanya terjadi pada suatu kurva fungsi y sama dengan fx. Apa aja itu? Diantaranya adalah titik maksimum global, titik maksimum lokal, titik minimum global, titik minimum lokal, titik ekstrim, titik stasioner, titik singular, fungsi naik, fungsi turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, dan titik belok dari fungsi y sama dengan fx, teman-teman. Jadi simak terus video ini, jangan di skip-skip ya teman-teman, karena banyak sekali hal-hal baru yang tidak Anda ketahui di luar sana akan kita bongkar di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, teman-teman, yaitu titik maksimum global. Titik maksimum global ini disebut juga sebagai titik maksimum mutlak, teman-teman. Jadi titik maksimum global dari suatu grafik y sama dengan fx adalah titik yang paling tinggi pada grafik tersebut. Tidak ada titik lain yang lebih tinggi dari titik tersebut. Kalau sama boleh sih ya. Nilai y dari titik maksimum global disebut sebagai nilai maksimum global, teman-teman. Yang kedua adalah titik minimum global, disebut juga sebagai titik minimum mutlak, teman-teman. Jadi titik minimum global ini dari suatu grafik fungsi y sama dengan fx, dia adalah titik yang paling rendah pada grafik tersebut, teman-teman. Tidak ada titik lain yang lebih rendah dari titik tersebut, namun sama boleh ya. Nilai y dari titik minimum global disebut sebagai nilai minimum global gitu. Kemudian yang ketiga, teman-teman, titik maksimum lokal. Titik maksimum lokal ini disebut juga sebagai titik maksimum relatif ya. Jadi titik maksimum lokal dari grafik y sama dengan fx, teman-teman, dia adalah titik yang paling tinggi pada bagian grafik di dekat titik tersebut. Namun dia bukan paling tinggi pada semua bagian grafik, teman-teman. Nilai y dari titik maksimum lokal disebut sebagai nilai maksimum lokal. Oke. Yang keempat ada lagi yang namanya titik minimum lokal, teman-teman. Disebutnya sebagai titik minimum relatif. Jadi titik minimum lokal dari grafik fungsi y sama dengan fx adalah titik yang paling rendah pada bagian grafik di dekat titik tersebut. Namun bukan paling rendah pada semua bagian grafik. Oke, biar lebih jelas dari keempat istilah ini, saya kasih aja nih sebuah gambar seperti ini, teman-teman. Kita sebut aja sebagai gambar satu, seperti ini. Jadi pada gambar satu ini, teman-teman, fungsi y sama dengan fx didefinisikan pada selang 2 sampai 16, teman-teman ya. Atau bisa ditulis sebagai x lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 16 saja. Titik A dan D di sini merupakan titik-titik ujung grafik, teman-teman. Nah, titik A adalah titik maksimum global karena titik yang paling tinggi pada grafik, teman-teman. Kemudian titik B adalah titik minimum global, yaitu titik yang paling rendah pada grafik. Nah, kemudian titik C adalah titik maksimum lokal, titik yang paling tinggi di daerah sekitar C tersebut, namun kalah tinggi dengan titik A, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah titik D, dia adalah titik minimum lokal, titik yang paling rendah di daerah sekitar titik D tersebut, namun kalah rendah dengan titik B gitu. Kemudian ada lagi nih ya, dari gambar satu ini nilai maksimum globalnya adalah di sini terlihat 14. Itu adalah nilai maksimum global, nilai yang paling tinggi, teman-teman. Kemudian nilai minimum globalnya adalah 5 berarti ya di titik B. Nilai maksimum lokalnya 10, teman-teman, yaitu di titik C tadi ya. Ingat, maksimum lokal hanya terjadi di daerah sekitar titik C saja. Dan nilai minimum lokalnya adalah 6, teman-teman. Dan dia terjadi pada titik D gitu ya. Nah, kemudian saya kasih catatan nih, cukup penting nih ya. Jika suatu titik, misalnya titik P aja kita ambil, adalah titik maksimum global, maka titik P juga bisa disebut sebagai titik maksimum lokal, teman-teman. Karena titik P ini juga paling tinggi di daerah sekitar titik P tersebut. Namun, jika diketahui titik P adalah titik maksimum lokal, maka dia belum tentu adalah titik maksimum global.
Ada kemungkinan titik P ini adalah titik maksimum global, namun mungkin juga bukan teman-teman. Jadi pada gambar satu ini, titik A adalah titik maksimum global, namun titik A juga bisa dikatakan sebagai titik maksimum lokal. Begitu pula dengan titik minimumnya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke gambar 2 nih ya teman-teman, seperti ini. Jadi fungsi f(x) pada gambar 2 ini didefinisikan pada semua x bilangan real, atau kita tulis sebagai x lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga teman-teman. Dengan bagian grafik makin tinggi pada sisi kiri dan kanannya. Titik G dan I terletak sejajar sama rendah teman-teman. Nah, jadi pada grafik ini bisa kita katakan titik E itu adalah titik minimum lokal, titik F adalah titik maksimum lokal, sementara titik G dan I ini adalah dua titik minimum global. Sebab tidak ada bagian grafik lainnya yang lebih rendah dari titik G dan I. Kemudian titik H adalah titik maksimum lokal, bukan global ya teman-teman. Sebab ada bagian grafik yang lebih tinggi dari H, misalnya titik J dan K. Pada gambar 2 ini, grafik tidak memiliki titik maksimum global teman-teman, sebab kedua sisi grafik kiri dan kanannya makin meninggi. Oke, selanjutnya kita masuk ke istilah kelima teman-teman, ada yang namanya titik ekstrim ya. Dia adalah titik maksimum ataupun titik minimum teman-teman. Kemudian yang keenam, tidak asing lagi, yaitu titik stasioner. Dia adalah titik yang garis singgung di titik tersebut mendatar teman-teman. Dengan kata lain, titik stasioner adalah titik yang berlaku f aksen x sama dengan 0 atau turunan pertama dari fungsi sama dengan 0 teman-teman. Biar lebih jelas, coba perhatikan grafik berikut ini teman-teman. Di sini ada 4 buah titik, yaitu A, B, C, dan D. Pada grafik tersebut, titik B dan C adalah titik stasioner, sementara untuk A dan D bukan ya. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya titik singular teman-teman. Dia adalah titik di mana f aksennya tidak ada teman-teman. Bisa berupa titik dengan sudut tajam, titik dengan garis singgung vertikal, atau disebut juga sebagai asimtot ya. Kemudian ada yang namanya titik lompatan. Dan yang terakhir titik yang di dekatnya fungsi bergetar atau bergoyang hebat teman-teman. Seperti grafik fungsi fx sama dengan sin super x dx sama dengan 0 gitu. Kemudian yang ke-8 adalah titik kritis. Titik kritis ini adalah titik yang merupakan salah satu dari yang pertama titik ujung, yang kedua titik stasioner, dan yang ketiga titik singular. Oke, kemudian kita simak teorema berikut ini teman-teman. Titik ekstrim, di mana disebut sebagai titik maksimum atau minimum, terjadi pada titik kritis, yaitu salah satu dari titik ujung, titik stasioner, ataupun titik singular gitu. Oke, biar lebih jelas, coba kita perhatikan grafik pada gambar 3 berikut teman-teman. Gini. Oke, nah jadi pada grafik ini titik Q adalah titik ujung teman-teman, titik R adalah titik singular dengan sudut tajam ya, titik S adalah titik singular dengan lompatan, dan titik T adalah titik ujung gitu. Titik maksimum global terjadi pada R ya, dan titik minimum globalnya terjadi pada Q gitu. Nah kemudian kita cek lagi grafik pada gambar 4 berikut ini. Grafik didefinisikan pada selang dari 0 sampai T hingga ya teman-teman. Oke, di sini bisa kita lihat titik O adalah titik ujung kiri berarti ya. Sementara untuk titik ujung kanan tidak ada. Kemudian titik U atau titik di X sama dengan 4 adalah titik stasioner, juga merupakan titik maksimum lokal teman-teman. Kemudian titik V atau titik di X sama dengan 6 teman-teman adalah titik minimumnya, juga merupakan titik minimum lokal. Kemudian titik di X sama dengan 7 teman-teman adalah titik singular ya, dengan garis singgung vertikal atau asimtot ya kan. Nah sementara garis X sama dengan 7 ini merupakan garis asimtot yang semakin didekati grafik dari sebelah kiri maupun kanan, tapi tidak pernah disentuh teman-teman. Jadi garis X sama dengan 7 atau yang kita sebut sebagai garis asimtot ini, dia banyak yang mendekati dari kiri dan kanan, namun tidak tersentuh. Kemudian kita lanjut ke nomor 9 teman-teman, yaitu fungsi naik. Fungsi naik ini adalah fungsi yang jika dilihat dari kiri ke kanan grafiknya naik. Pada fungsi naik berlaku f aksen x lebih dari 0 gitu ya teman-teman. Kemudian fungsi turun yang ke-10. Dia adalah fungsi yang jika dilihat dari kiri ke kanan grafiknya turun teman-teman. Pada fungsi turun ini berlaku f aksen x kurang dari 0. Pada video sebelumnya juga kita pernah bahas ya kemarin teman-teman.
Nah, kemudian pada grafik fungsi yang bentuknya cekung ke atas berlaku f double aksen x lebih dari 0, teman-teman. Sedangkan jika cekung ke bawah berlaku f double aksen x kurang dari 0. Kemudian ada lagi nih titik belok, teman-teman, yaitu dia adalah titik di mana terjadi perubahan dari cekung ke atas ke cekung ke bawah atau sebaliknya, teman-teman. Pada titik belok ini berlaku f double aksen x sama dengan 0. Biar lebih mantap, kita coba cek aja grafik pada gambar 5 ini, teman-teman. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat fungsi f(x)-nya naik pada selang x lebih dari 1 kurang dari 8, teman-teman. Dan turun pada selang x lebih dari min 4 kurang dari 1, juga x lebih dari 8 kurang dari 12 gitu. Kemudian dia cekung ke atas ya, teman-teman. Pada selang di sini x lebih dari min 4 berarti dan kurang dari 4. Dan cekung ke bawah pada selang x lebih dari 4 berarti ya, kurang dari 12. Kemudian titik beloknya juga ada nih, berada pada X sama dengan 4, ya kan? Oke, sekarang waktunya kita masuk ke latihan soal-soalnya, teman-teman. Yang pertama adalah tentukan nilai maksimum dari fungsi f(x) sama dengan 1 plus 2 akar 3 sin x plus 6 cos x untuk selang x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2V, teman-teman. Oke, rencananya di sini saya kasih dua alternatif penyelesaian ya. Yang pertama adalah versi turunan dan yang kedua nanti kita lihat versi apa gitu. Oke, berarti pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menurunkan sekali fungsinya, teman-teman. Jadi untuk fungsi f(x) sama dengan 1 plus 2 akar 3 sin x plus 6 cos x dapat langsung kita turunkan nih, teman-teman. Menjadi turunan 1 adalah 0 dan turunan dari 2 akar 3 sin x adalah 2 akar 3 cos x berarti ya. Kemudian turunan dari 6 cos x ini berarti minus ya, turunan cos adalah min ya kan, teman-teman. Berarti bisa kita tulis menjadi min 6 sin x gitu. Nah, syarat dia mencapai maksimum adalah f aksen x sama dengan 0 ya, teman-teman. Berarti hasil yang kita turunkan tadi kita samakan aja nih dengan 0. Jadi 2 akar 3 cos x min 6 sin x sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita kondisikan seperti ini, teman-teman. 2 akar 3 cos x sama dengan 6 sin x. Kemudian kita kondisikan menjadi 2 akar 3 per 6 sama dengan sin x per cos x ya, teman-teman. Dimana sin x per cos x nya ini adalah tan ya kan. Berarti tan x sama dengan sepertiga akar 3. Nah, kemudian dengan memanfaatkan persamaan trigonometri atau trigonometri 3 ya kan, di sini langsung bisa kita temukan untuk nilai x-nya yang memenuhi adalah 30 dan 210 berarti ya. Nah, dari dua buah x yang kita temukan ini kita masukkan aja ke dalam sebuah garis bilangan seperti ini, teman-teman, yaitu 30 dan sebelah kanannya 210 ya. Kemudian kita lakukan aja nih cek tanda positif negatifnya. Misalnya kita ambil aja x-nya 0 ya, yaitu di sebelah kiri 30 berarti. Kita masukkan ke f aksen x. Jangan lupa, teman-teman, memasukkannya ke f aksen x ya. Maka kita peroleh f aksen 0 ini adalah 2 akar 3 minus 0. Hasilnya positif, teman-teman, lebih dari 0. Nah, berarti untuk daerah paling kiri yang memuat x sama dengan 0 bertanda positif. Nah, kemudian untuk daerah lain tinggal disesuaikan, teman-teman. Jadi tandanya adalah positif, tengahnya negatif, dan kanannya juga positif. Yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya, teman-teman. Maksimum itu kan berarti dari positif kiri ke kanan negatif. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya bahwasanya x yang memenuhi adalah dia sama dengan 30. Jadi fungsi f(x) mencapai maksimum pada saat x sama dengan 30. Kita cari aja langsung nih nilai maksimumnya dengan memasukkan x sama dengan 30 ke fungsi awalnya, teman-teman. Berarti f30 sama dengan 1 plus 2 akar 3 sin 30 plus 6 cos 30. 1 plus 2 akar 3 dikali setengah berarti ya, teman-teman. Ditambah dengan 6 dikali setengah akar 3 cos 30, teman-teman. Maka hasilnya 1 plus akar 3 plus 3 akar 3, teman-teman ya. Atau di sini bisa kita gabungkan aja, akar 3 plus 3 akar 3 adalah 4 akar 3. 1 plus 4 akar 3 gitu, teman-teman. Kemudian lanjut lagi kita ke alternatif yang kedua, teman-teman. Jadi alternatif kedua ini kita menggunakan sifat atau rumus persamaan trigonometri bentuk spesial, teman-teman, yaitu a sin x plus b cos x sama dengan k cos x minus alpha, teman-teman. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, dimana K sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ya kan, dan tan alfa sama dengan A per B gitu. Jadi untuk fx sama dengan 1 plus 2 akar 3 sin x plus 6 cos x, maka di sini A nya adalah 2 akar 3, teman-teman, dan B nya adalah 6.
Sehingga K-nya adalah akar 2 akar 3 kuadrat plus 6 kuadrat teman-teman. 12 plus 36 berarti ya, akar 48 itu adalah 4 akar 3 teman-teman. Jadi untuk fx1 plus 2 akar 3 sin x plus 6 cos x itu bisa kita sederhanakan menjadi 1 plus K-nya tadi adalah 4 akar 3, kemudian cos x minus alpha teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian ada perhatikan nih bentuk fx yang sudah kita ubah ini, yaitu 1 plus 4 akar 3 cos x minus alpha teman-teman. Oke. Jadi fungsi fx mencapai maksimum jika cos x min alfanya ini adalah 1 ya kan teman-teman. Nah, maka langsung aja f maksimumnya dapat kita tentukan 1 plus 4 akar 3 kali 1 atau 1 plus 4 akar 3 gitu. Sesimpel itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk aja ke soal latihan nomor 2 teman-teman. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 sin X plus Pi teman-teman. Di titik yang berabsis Pi per 3 ya. Oke. Seperti halnya yang sudah pernah kita lakukan pada fungsi aljabar, untuk pencarian garis singgung juga tentunya menggunakan proses yang sama teman-teman. Namun di sini saya mau agak sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita cari pada fungsi aljabar kemarin teman-teman, yaitu khususnya di perumusan bentuk garis singgungnya teman-teman. Perbedaannya adalah kalau kemarin kita menggunakan rumus persamaan garis singgung di suatu titik dengan gradien M teman-teman, pada fungsi aljabar kemarin saya menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, di sini biar kalian lebih jago, saya kasih cara yang berbeda ya teman-teman. Walaupun dengan cara itu bisa teman-teman, tapi di sini biar lebih kaya aja kitanya. Oke. Jadi saya menggunakan rumus Y sama dengan MX plus C aja teman-teman. Nah, kemudian untuk pencarian gradiennya, kita kan sudah tahu bahwasanya M sama dengan f aksen X teman-teman. Jadi bisa aja nih langsung kita cari aja gradiennya, M sama dengan f aksen X di X sama dengan V per 3 teman-teman. Turunan dari fungsi 2 sin X plus Pi adalah 2 cos X plus Pi tentunya ya. Jadi tinggal kita substitusi aja nilai X-nya, yaitu Pi per 3 atau absisnya V per 3 teman-teman. Menjadi 2 cos Pi per 3 plus Pi sama dengan 2 cos Pi per 3 plus Pi itu adalah 4 per 3 V ya teman-teman. Sama dengan 2 cos 4 per 3, V-nya adalah 180 ya kan. Jadi 2 cos 240, 2 kali min setengah ya kan. Maka 2 kali min setengah ini adalah min 1. Berarti M yang kita dapat atau gradien yang kita dapat adalah min 1 teman-teman. Nah, setelah dapat M ini teman-teman bisa langsung aja kita masukin ke persamaan garis singgung yang baru saya bilang tadi ya, yaitu Y sama dengan MX plus C gitu. Atau sekali lagi boleh juga menggunakan rumus yang kemarin, Y min Y1 sama dengan MX min X1 gitu. Jadi Y sama dengan M nya kita substitusi menjadi min 1 tadi ya, min 1 dikali X plus C teman-teman. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan min X plus C. Nah, kemudian di sini tugas kita adalah bagaimana ceritanya kita mencari nilai C teman-teman. Jadi untuk mendapatkan nilai C ini berarti tinggal kita masukin aja absis yang sudah diketahui tadi, yaitu V per 3 ya, ke dalam fungsi awal teman-teman. Y sama dengan 2 sin X1 plus Pi ya. Berarti 2 sin Pi per 3 plus Pi sama dengan 2 sin 4 per 3 V teman-teman. Sehingga hasilnya adalah 2 sin 240 adalah 2 dikali min setengah akar 3 ya. Karena sin di kuadran 3 adalah negatif teman-teman. Maka hasilnya adalah min akar 3 untuk Y1-nya teman-teman. Nah, setelah mendapatkan titik X1 Y1 ini, yaitu Pi per 3, min akar 3 berarti ya teman-teman. Maka kita substitusi aja langsung ke dalam bentuk persamaan garis singgung tadi teman-teman, yaitu Y sama dengan min X plus C gitu ya. Maka kita dapatkan min akar 3 sama dengan Pi per 3 plus C ya kan. Dan hasilnya adalah C sama dengan min akar 3 plus Pi per 3 gitu ya. Nah, setelah mendapatkan C-nya berarti persamaan garis singgungnya otomatis sudah bisa kita cari nih, yaitu Y sama dengan min X. Untuk C-nya tadi adalah min akar 3 plus Pi per 3 gitu. Oke, selanjutnya kita masuk aja ke soal nomor 3 teman-teman. Untuk selang X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan V, tentukan daerah di mana fungsi fx sama dengan sin kuadrat X naik. Oke, sebelum menjawab ini kita ingat dulu ya bahwasanya untuk f aksen X lebih dari 0 itu dia fungsi f naik, untuk f aksen X kurang dari 0 untuk fungsi f-nya turun teman-teman ya. Untuk f aksen sama dengan 0 dia fungsi mencapai nilai stasioner gitu. Nah, karena fungsi f naik, maka f aksen X lebih dari 0 ya kan.
Berarti turunan dari sin kuadrat X itu adalah 2 sin X 2 min 1 cos X ya teman-teman, lebih dari 0. Nah, jadi 2 sin X cos X. Nah, 2 sin X cos X ini bisa kita sederhanakan menjadi sin 2X lebih dari 0 teman-teman. Nah, kemudian kita cari aja pembuat nolnya teman-teman dengan mengubah tanda lebih dari menjadi sama dengan. Jadi sin 2X sama dengan 0 teman-teman. Kemudian kita cari aja nih basis-basis nilai sin yang nilainya adalah 0. Berarti kita tulis seperti ini, 2X sama dengan 0, 180, 360 berarti ya. Oke, cukup dulu karena batasnya hanya dari 0 sampai 180. Kita cek dulu di sini, kalau seandainya masih kurang bisa kita tambah lagi teman-teman. Yaitu dengan menambahkan ke periode berikutnya yaitu 360 untuk tiap basis-basis yang kita peroleh ini. Sehingga untuk X-nya berarti 0 dibagi 2 adalah 0, 180 bagi 2 adalah 90, dan 360 dibagi 2 adalah 180. Atau cara ini dinamakan sebagai cara lain dalam menentukan persamaan trigonometri teman-teman. Bisa Anda cek pada video-video sebelumnya gitu. Nah, setelah nilai-nilai X-nya kita dapatkan, maka tentunya kita masukkan aja ke dalam bentuk garis bilangan ya teman-teman, seperti ini. Jadi karena nilai X-nya kita dapatkan 3 buah tadi, yaitu 0, 90, 180, atau bisa kita tulis sebagai 0 pi per 2 dengan V teman-teman ya. Kemudian kita lakukan aja nih uji titik, misalnya kita cek aja pi per 4 ya, di antara 0 dengan V per 2. Ngeceknya ke dalam bentuk f aksen X teman-teman, jangan lupa ya, bukan ke fungsi awalnya. Maka kita dapatkan tandanya adalah plus teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan tandanya, fungsi f ini naik pada daerah f aksen X lebih dari 0 kan teman-teman, berarti dia daerah positif yang kita ambil. Atau selangnya bisa kita tulis sebagai X lebih dari 0 kurang dari V per 2 teman-teman. Nah, di sini biasanya banyak pertanyaan, kenapa jadi selangnya ini tidak mengandung unsur sama dengan teman-teman? Kenapa bukan X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi per 2? Kalau dia sama dengan teman-teman, misalnya ya, X sama dengan 0, maka kalau seandainya kita substitusi ke dalam bentuk f aksen X, hasilnya juga 0. Sementara syarat dari dia naik tadi adalah lebih dari saja teman-teman. Lebih dari 0 saja teman-teman, bukan lebih dari sama dengan. Itulah alasan kenapa tidak boleh memasukkan unsur sama dengan pada interval naik ataupun turun teman-teman. Khususnya pada kasus seperti ini gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal keempat teman-teman ya. Untuk selang dari 0 sampai V per 2 atau 90, tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan akar cos x cekung ke bawah teman-teman. Oke. Jangan lupa masalah kecekungan ini kita menggunakan teori turunan kedua ya kan. F double aksen x lebih dari 0 itu berarti cekung ke atas fungsinya teman-teman. Kemudian F double aksen x kurang dari 0 itu dia cekung ke bawah gitu ya. Nah, karena di sini fungsinya dalam bentuk akar teman-teman, di sini supaya bisa diturunkan, berarti fungsinya kita ubah aja nih dari fx sama dengan akar cos x menjadi cos x pangkat setengah gitu ya teman-teman. Nah, maka kita cari dulu nih f aksen x-nya. F aksen x-nya berarti setengah cos x setengah min 1 dikali dengan turunan dari cos x adalah min sin x, atau kita kenal dengan aturan rantai gitu teman-teman, atau rumus tambahan 2 gitu ya. Kemudian setengah cos x pangkat min setengah berarti teman-teman ya, dikali dengan min sin x, maka bisa kita sederhanakan menjadi min sin x dibagi dengan 2 cos x pangkat setengah. Nah, jadi untuk turunan pertama dari fx-nya ini adalah bentuk pembagian, atau kita misalkan sebagai over v teman-teman. Nah, kemudian kita cari aja turunan keduanya teman-teman dengan menggunakan rumus over v ya. Untuk turunannya adalah f double aksen x U aksen kali V min U V aksen per V kuadrat teman-teman. Berarti di sini langsung kita masukin aja U aksennya berarti adalah min cos X ya teman-teman. Untuk V-nya 2 cos X pangkat setengah minus untuk U-nya adalah min sin X tadi ya. Kemudian V aksennya berarti 2 dikali setengah cos X pangkat min setengah dikali min sin X teman-teman. Jangan lupa juga dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya berarti 2 cos X pangkat setengah kuadrat teman-teman. Nah, kemudian kita sederhanakan aja, dia menjadi min 2 cos X akar cos X berarti ya teman-teman, dikurang dengan sin kuadrat X per akar cos X gitu. Nah, kemudian dibagi dengan 4 cos X teman-teman. Sehingga dengan mengalihkan tiap pembilang dan penyebutnya dengan akar cos X, kita dapatkan menjadi min 2 cos kuadrat X min sin kuadrat X dibagi dengan 4 cos X
dikali dengan akar cos X teman-teman gitu. Jadi ini udah cukup sederhana ya. Nah, kemudian kita cek lagi soalnya. Soalnya tadi ya, selangnya dari 0 sampai pi per 2 atau kuadran 1, teman-teman. Nilai cos X dan sin X kan selalu positif ya kan? Nah, sehingga bentuk F double aksen X yang sudah kita dapatkan tadi, teman-teman, yaitu min 2 cos kuadrat X min sin kuadrat X dibagi dengan 4 cos X dikali dengan akar cos X, teman-teman. Maka untuk pembilangnya ini berarti negatif ya, teman-teman, karena tadi dia berada di kuadran 1. Kemudian untuk penyebutnya ini berarti positif. Positif semua, teman-teman ya. Berarti negatif dibagi positif adalah negatif. Berarti untuk kuadran 1 dia selalu negatif. Dengan demikian, pada selang dari 0 sampai pi per 2 ini, fungsi f itu berarti selalu cekung ke bawah gitu ya. Atau kurang dari 0, sesuai dengan teorema tadi, teman-teman. Kemudian kita lanjut saja ke soal terakhir, teman-teman. Seperti ini, tentukan koordinat titik ekstrim dari fungsi fx sama dengan sin x dibagi dengan 2 plus cos x pada interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2v. Kemudian gambarkan pula sketsa grafiknya, teman-teman. Oke, jadi titik ekstrim itu kan titik maksimum dan minimum ya kan. Jadi pertama-tama kita cari dulu turunan pertamanya ya kan. Jadi untuk fx sama dengan sin x dibagi 2 plus cos X ini kita misalkan aja sebagai over V, teman-teman ya, bentuk pembagian. Turunan dari bentuk pembagian itu kan U aksen kali V min U V aksen, teman-teman, dibagi dengan V kuadrat gitu ya. Jadi tinggal kita masukin aja. Untuk U aksennya berarti turunan dari sin X adalah cos X dan V-nya adalah tinggal kita tulis 2 plus cos X dikurang dengan U-nya tadi sin X dikali dengan V aksennya adalah min sin X berarti ya, teman-teman, dibagi dengan 2 plus cos X kuadrat gitu. Kemudian kita operasikan menjadi 2 cos X plus cos kuadrat X plus sin kuadrat X berarti ya, teman-teman, dibagi dengan 2 plus cos X kuadrat. Ini kita biarin aja seperti ini. Nah, kemudian untuk 2 cos X-nya tetap cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Ini kan bentuk identitas, teman-teman, yaitu 1 ya. Jadi 2 cos X plus 1 dibagi dengan 2 plus cos X kuadrat, teman-teman. Itu adalah bentuk turunan pertama dari fungsi fx, teman-teman. Nah, kemudian untuk mencari titik ekstrimnya berarti kita cari titik stasionernya ya kan, yaitu saat f aksen x sama dengan 0, teman-teman. Berarti tinggal kita masukin aja nih, untuk f aksen x-nya tadi adalah 2 cos x plus 1 dibagi dengan 2 plus cos x kuadrat sama dengan 0, teman-teman. Nah, dengan memindah ruas untuk penyebutnya ke kanan berarti 2 cos x plus 1 sama dengan 0, teman-teman. Sehingga cos x-nya adalah min setengah. Nilai X pada interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi yang nilai cos X-nya min setengah itu adalah 120 atau 240 ya, teman-teman, atau kita konversi aja ke dalam bentuk V menjadi 2 per 3 V atau X sama dengan 4 per 3 V, teman-teman. Nah, setelah ini tinggal kita masukkan aja nih ke garis bilangan, yaitu sebelah kiri 2 per 3 V berarti ya, kanannya adalah 4 per 3 V, teman-teman. Lalu kita tentukan tanda positif negatif daerahnya. Misalnya aja ya, kita ambil daerah yang mengandung X sama dengan 0, yang paling mudah teman-teman. Jangan lupa ngeceknya atau checkpointnya ke dalam f aksen X, teman-teman. Kita masukin aja nih untuk X sama dengan 0. Kita peroleh 2 cos 0 plus 1 dibagi dengan 2 plus cos 0 kuadrat, teman-teman. Maka hasilnya adalah sepertiga, lebih dari 0 atau positif, teman-teman. Jadi daerah paling kiri positif, daerah lainnya disesuaikan ya kan. Jangan lupa nih selang-seling positif negatifnya. Seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, dari sini jelaslah terlihat, teman-teman, titik maksimumnya itu tercapai pada saat X sama dengan 2 per 3 V ya. Dan titik minimumnya adalah 4 per 3 V X-nya, teman-teman. Nah, kemudian untuk mencari nilai maksimumnya, teman-teman, tinggal kita substitusi aja tuh untuk X sama dengan 2 per 3 V tadi ke dalam fungsi awal, teman-teman, yaitu sin 2 per 3 V dibagi dengan 2 plus cos 2 per 3 V berarti ya, teman-teman, sin 120 dibagi dengan 2 plus cos 120 menghasilkan setengah akar 3 dibagi dengan 2 plus min ya, cos 120 nya, teman-teman, 2 plus min setengah. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi setengah akar 3 dibagi dengan 3 per 2 atau sepertiga akar 3, teman-teman. Itu adalah nilai maksimumnya. Kemudian untuk nilai minimum ya, teman-teman, tinggal kita masukin aja X minimumnya tadi, yaitu 4 per 3 Pi ya kan, ke dalam fungsi awal, teman-teman.
sin 4/3 pi dibagi dengan 2 plus cos 4/3 pi ya, berarti sin 240 dibagi dengan 2 plus cos 240, hasilnya adalah min setengah akar 3 dibagi dengan 2 plus min setengah, teman-teman. Menjadi min setengah akar 3 dibagi dengan 3/2, duanya kita coret, menghasilkan min sepertiga akar 3. Itu adalah nilai minimumnya. Nah, pada soal kan yang ditanyakan adalah koordinat titiknya, teman-teman. Jadi tinggal kita pasangkan aja nih ya. Untuk titik maksimumnya tadi X-nya adalah 2/3 dan nilainya atau Y-nya adalah sepertiga akar 3. Itu adalah koordinat titik maksimum. Begitu juga dengan koordinat titik minimumnya, teman-teman. Berarti untuk X-nya tadi adalah 4/3 dan nilai minimumnya adalah min sepertiga akar 3. Gitu, teman-teman. Nah, untuk grafiknya berarti bisa kita sketsakan seperti ini, teman-teman. Nah, untuk sketsanya ini perlu diperhatikan nih, teman-teman ya. Untuk titik potong grafik dengan sumbu X, yakni yang berkaitan dengan nilai X sama dengan 0, V dan 2V itu diperoleh dari persamaan Y sama dengan 0, teman-teman. Jangan lupa syarat perpotongan suatu kurva terhadap sumbu X adalah Y sama dengan 0 atau Fx sama dengan 0 gitu, teman-teman. Oke, saya rasa cukup dulu kita. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar pada tahu dan kita semua bisa jadi pinter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.